Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Musdalifah. Saya dari jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 4. Di video ini saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai pembuatan laporan, proposal, dan rilis berita. Video ini ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Herlina Pratiwi MPD selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi ini. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai pembuatan laporan, proposal, dan rilis berita. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pembuatan laporan dan proposal bisnis. Menurut Herta dan Herbert dalam bukunya Effective Business Communication yang dikutip oleh Joko Purwanto, ia menyatakan bahwa laporan bisnis itu tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih dengan tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Himstreet dan Betty dalam bukunya Business Communication yang dikutip juga oleh Joko Purwanto menyatakan bahwa laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi suatu bagian organisasi atau dari suatu lembaga ke lembaga lainnya untuk mengambil suatu keputusan atau pemecah masalah. Selanjutnya, dari pengertian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, laporan bisnis memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya bersifat netral, objektif, menyajikan data, tersusun secara sistematis, menyangkut informasi eksternal maupun internal, dan biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi serta memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, pengertian proposal bisnis. Nah, proposal ini adalah suatu rancangan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok orang untuk diajukan kepada pihak yang telah dikehendaki dalam rangka mendapatkan persetujuan bisnis. Selanjutnya, proposal bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu solicited proposal dan unsolicited proposal. Solicited proposal adalah proposal yang diajukan kepada pihak di luar perusahaan karena pihak tersebut mengumumkan atau memberitahukan kebutuhannya terhadap produk atau rencana bisnis tertentu. Sedangkan unsolicited proposal merupakan proposal yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan atas dasar inisiatif perusahaan atau tanda adanya pengumuman ataupun pemberitahuan dari pihak luar. Proposal tersebut biasanya bertujuan untuk memperoleh dana atau ketersediaan untuk bekerja sama. Selanjutnya yaitu kegunaan laporan dan proposal bisnis. Menurut Bovi dan Thiel pada tahun 2002, ia menyatakan bahwa laporan bisnis memiliki berbagai tujuan, tetapi sebagian besar laporan digunakan untuk 6 tujuan umum berikut ini. Yang pertama yaitu untuk memonitoring dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, yaitu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat,
yaitu untuk mendokumentasikan presentasi kerja yang diperlukan. Yang kelima, untuk dijadikan pedoman pengambilan keputusan atas masalah tertentu. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan bisnis. Laporan bisnis ini dapat digolongkan dengan berbagai macam cara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu digolongkan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya di sini dibagi menjadi dua, yaitu laporan informasi dan laporan analitikal. Laporan informasi berfungsi untuk memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan memberi rekomendasi. Sedangkan laporan analitikal berfungsi untuk menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkan, kemudian mengambil keputusan dan memberi rekomendasi. Selanjutnya yang kedua, yaitu jenis-jenis laporan bisnis yang digolongkan berdasarkan formalitasnya. Itu dibagi dua juga, yaitu laporan formal dan laporan informal. Laporan formal pada umumnya berbentuk panjang dan umumnya lebih dari 10 halaman dan mencangkup masalah-masalah kompleks. Sedangkan laporan informal biasanya hanya mencangkup body text saja. Namun demikian, sejumlah laporan informal mencangkup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Selanjutnya, jenis-jenis laporan berdasarkan subjeknya. Suatu laporan dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Misalnya, sebagai contoh adanya laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pemasaran, laporan produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis laporan yang digolongkan berdasarkan frekuensinya itu dibagi menjadi dua juga, yaitu laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala yaitu laporan yang dapat disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan. Misalnya, laporan bursa saham setiap jam, laporan penjualan setiap hari, laporan biaya setiap minggu, laporan produksi setiap bulan, dan lain-lain. Sedangkan laporan khusus ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik atau khusus, misalnya seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Masih sama jenis-jenis laporan bisnis, yang keenam yaitu yang digolongkan berdasarkan keasliannya, itu dibagi menjadi 4, yaitu laporan otoritas, sukarela, dan swasta, dan laporan publik. Yang keenam yaitu jenis-jenis laporan yang digolongkan berdasarkan penampilannya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu laporan memorandum, laporan surat, dan laporan dalam bentuk cetakan. Yang ketujuh yaitu jenis-jenis laporan bisnis yang digolongkan berdasarkan proyeknya, itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu laporan pendahuluan, perkembangan, dan laporan akhir. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis laporan bisnis yang digolongkan berdasarkan pelaksanaan pertemuannya, itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat laporan yang baik. Yang pertama yaitu informasi yang akurat, karena dalam penulisan laporan diperlukan bukti-bukti yang valid untuk mendukung simpulan dan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi secara konkret agar tidak terjadi distorsi. Yang kedua yaitu mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik dari penulis, karena sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Hindari kata-kata yang dapat menyinggung, menyerang, atau menjelek-jelekan seseorang atau bisnis. Yang ketiga
yaitu format dan organisasi laporan harus sesuai dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya yaitu perencanaan laporan dan proposal. Terdapat beberapa tahapan yang diperlukan dalam menulis sebuah laporan dan proposal bisnis. Antara lain yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, yaitu analisis audiens. Hal tersebut bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan dapat mengenai sasaran. Yang ketiga, yaitu menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Yang kelima, yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, yaitu mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Selanjutnya, bagian pokok laporan dan proposal biasanya itu yang pertama pendahuluan, yang kedua tubuh dan isi, dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Selanjutnya yaitu pengorganisasian laporan dan proposal bisnis. Dalam suatu bentuk penyusunan laporan dan proposal memiliki daya tarik tertentu yang akan mempengaruhi pembacanya. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah laporan, kebutuhan calon pembaca juga harus dipertimbangkan dalam memilih rencana organisasional untuk seluruh tubuh laporan dan proposal. Yang pertama yaitu dengan cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Nah, cara ini biasanya memerlukan dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang kedua yaitu dengan cara menyusun teks laporan dan proposal. Itu dengan cara yang pertama itu membuat topik-topik atau kriteria. Selanjutnya menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi, menjelaskan suatu proses, menyusun urutan tingkat kepentingan berdasarkan alfabet, menyusun laporan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu dengan cara menggunakan metode outline. Outline akan membantu melihat hubungan antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek ketertarikan seluruh materi di dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpah tindih. Selanjutnya, pengorganisasian laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts, atau seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1-2 halaman. Laporan singkat ini lebih menekankan pada bodi atau tubuh suatu laporan yang mencangkup pembuka, hasil temuan, bahasan, serta penutup. Selanjutnya, pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Penulisan laporan dan proposal bisnis akan lebih efektif apabila dikomunikasikan secara visual, yaitu dengan memberikan tabel, grafik, bagan, diagram, atau gambar yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan mulai ke materi yang kedua, yaitu mengenai rilis berita. Pengertian dan subjek rilis berita. Rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik atau surat kabar. Syarat-syarat rilis berita yang baik. Yang pertama yaitu berita harus berdasarkan fakta.
Artinya, berita tersebut harus berdasarkan pada kenyataan yang didapatkan di lapangan, yaitu harus berdasarkan dengan kejadian nyata, pendapat atau opini narasumber, dan pernyataan sumber berita. Jika terdapat opini atau pendapat pribadi jurnalis, berarti itu bukanlah fakta. Yang kedua, yaitu berita harus bersifat objektif. Artinya, berita tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak boleh dibumbui dengan hal-hal lain yang dapat merugikan pihak yang diberitakan. Maka dalam hal ini seorang jurnalis harus bersikap jujur dan adil. Yang ketiga yaitu berita harus seimbang. Artinya, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Yang keempat, berita harus lengkap. Artinya, dalam penulisan berita harus sesuai dengan 5W plus 1H. Yang kelima, yaitu berita harus akurat. Artinya, perilisan berita harus tepat, benar, dan tidak terdapat kesalahan, karena akan berpengaruh terhadap kredibilitas media tersebut maupun jurnalis itu sendiri. Rilis berita dan krisis komunikasi. Salah satu manfaat dari rilis berita adalah pada saat terjadi krisis komunikasi. Krisis komunikasi merupakan suatu kejadian yang berkaitan dengan perusahaan yang dapat merusak reputasi perusahaan bila tidak dikomunikasikan dengan baik dan benar. Untuk mencegah opini masyarakat yang dapat membuat reputasi perusahaan memburuk, sebaiknya perusahaan tetap memberikan reaksi atau respon. Klarifikasi yang tidak tuntas atas suatu berita dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan dapat merugikan nama baik perusahaan. Selanjutnya, perencanaan dan penyusunan rilis berita. Langkah-langkah dalam merencanakan dan menyusun rilis berita agar komunikasi melalui media publik dapat tercapai, yaitu dengan cara yang pertama menentukan subjek yang akan dirilis. Selanjutnya, menentukan dan menganalisis audiens yang akan dituju. Yang ketiga, memastikan bahwa media mengandung informasi yang layak disebarkan kepada publik melalui media massa. Memperkirakan reaksi audiens, menyusun rilis berita menggunakan pendekatan langsung, melakukan survei untuk memastikan bahwa pernyataan jurnalistik yang meliputi 5W plus 1H sudah terjawab. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rilis berita, yaitu yang pertama, seminimal mungkin menggunakan kalimat dan paragraf yang pendek. Yang kedua, pastikan kebenaran nama orang, tempat, organisasi, jabatan, tanggal, dan jumlah. Yang ketiga yaitu meminta izin terlebih dahulu jika ingin memajang nama, foto, maupun organisasi. Yang ketiga yaitu menyiapkan arsip dalam bentuk hard copy dan soft copy. Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan setelah menyusun rilis berita yaitu yang pertama, memilih media publikasi yang tepat agar dapat mencapai audiens yang diinginkan. Yang kedua, menentukan waktu publikasi yang tepat dan mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi reaksi audiens. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.